saat Jabal LC MPD dengan tema lanjutan dari kajian minggu lalu, yaitu hukum waris Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Suaranya hilang, Pak Alis. Suaranya Pak Ustadz hilang? Ya. Oh, suaranya hilang. Apanya nggak connect? Pakai aku aja. Feedback. Tapi sekarang suaranya, Bang Faiz suaranya kedengeran? Pak Alis jelas. Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Coba ngomong dulu, tes Pak Ustadz. Nggak kedengeran ya? Ya, dengung. Apa namanya, kejauhan, mic yang dibuat zoom-nya kejauhan. Sebentar. Ini soalnya pakai mikrofon Pak Ustadz tuh nggak nyala. Jadi aku tadi coba pakai handphoneku. Coba deh, pemasaran. Ya, ada agak bagus. Lagi Pak Ustadz. Oke, silakan Pak Ustadz. Jelas ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ula wa ta'ala. Rabbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya zakkaha anta waliyuha wa maulaha amin. Sekalian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dan masih diberikan oleh Allah kepada kita sehingga subuh hari ini jauh dari sekian lama kita libur ya. Dan ini semoga ini terus berlanjut ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah suatu di rumah Allah. Iya. Yang Pak Alis suara, tolong diperbaiki dulu. Nggak kedengar. Memang pakai Zoom itu nggak tahu. Ya, semoga itu pahalanya dihitung sebagaimana pahala kita kali ini diambil dengan al-istihza dalam Islam karena lagi viral karena penggunaan ya. Ya, banyak sesungguhnya bahasa Latin yang digunakan, tapi yang sering di dalam Al-Quran itu sering dipakai dengan kata-kata istihza, itu menghina agama. Peristiwa atau penghinaan agama ini tentu bukan baru yang memang dari Rasulullah, sejak dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istihza ini sudah ada. Penghinaan sudah terjadi. Karena sering terjadi, namanya orang dihina itu ya lama kelamaan juga, walaupun dia sabar, dia bisa kesel juga, bisa marah juga. Ya mungkin kalau sabar kita dihina gitu ya, nanti lama-lama juga ya bisa kesel, bisa marah juga. Karena keadaan seperti ini, kemudian Allah menurunkan ayat Al-Quran yang ada di Al-An'am ayat 68. Itu sekaligus memberikan gambaran, memberitahukan kepada kaum muslimin, pada Rasulullah dan sahabat ketika itu, apa sih sesungguhnya yang harus kamu lakukan ketika kamu lagi dihina. Gitu. Jadi yang dihina
pribadinya, tapi dihina juga ya agamanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini yang menegaskan tentang apa yang harus dilakukan ketika kita dihina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza ru'aital ladzina yafuduna fi ayatina fa'anhum hatta yafudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra. Ini ya. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika kamu bahwa mendengarkan atau janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat bahwa kamu. Nah, ayat itu memberitahukan kepada Rasulullah dan para sahabat ketika itu kalau lagi dihina oleh orang kafir di Quraisy. Dan memang ayat ini turunnya di Mekah. Tidak ini. Tapi kalau lagi dihina udah tinggalkan aja, nggak usah didengarkan. Jadi kalau lagi bersama mereka menghina kamu, menghina iman kamu, menghina ayat Al-Quran, Allah, para malaikat juga dihina. Kenapa? Karena ketika itu masyarakat umat Islam itu jumlahnya masih sedikit. Maka aturan jadi kalau itu aja bisa didengar. Tinggal Pak Ustadz, sorry Pak Ustadz. Pak Ustadz, sorry. mana Pak? Ya. Pak Alis, ya ini suaranya bergema nih Pak Alis. Tadi device-nya berapa yang nyala ya? Coba 2 aja, jangan jamaah yang ada di masjid jangan nyalain handphone ya. Jadi feedback nih. Ada yang bisa tolong dimatiin dulu Pak handphonenya yang ada di masjid? Jangan nyalain Zoom, jangan nyalain Zoom. Ya. Oke. Jelas ya? Coba, oke. Coba dideketin lagi mic-nya Pak. Oke. Ya. Sorry, yang bocor suara dari HP-nya Om Alis atau laptopnya Om Alis. Udah aku matiin. Itu masih nyala terus Om, mikrofonnya kelihatan di sini. Oh, ini sekarang aku matiin ya. 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 Jelas ya sekarang nih? Lebih bagus, lebih bagus. Ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW sampai ke Madinah setelah hijrah, tentu penghinaan itu tetap aja ada. Namanya orang menghina itu ya dimanapun ya. Orang kalau nggak suka diperolok-olok, dihina dan lain sebagainya. Ketika penghinaan itu terus terjadi, namun Rasulullah SAW telah hijrah dan berada di Madinah bersama para sahabat ketika itu. Dan kedudukan atau jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat, maka perintah tentang menghadapi para penista ini turun lagi ayat. Tapi surat An-Nisa ayat 140 ini bukan hanya sekedar himbauan, tapi sekaligus diberitahu bahwa kamu harus melawan ini. Coba kita lihat bunyi Al-Qur'annya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Nah, ini ditegaskan oleh Allah apa yang harus kamu lakukan ketika kamu dihina sekarang ini, ketika kamu dinista sekarang ini. Dan sungguh Allah menurunkan kekuatan kepadamu, kekuatan kepadamu di dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah dinistakan dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir itu, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Ini larangan pertama. Jangan kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain.
Karena sesungguhnya jika kamu berbuat demikian, maksudnya duduk bersama mereka, tentu kamu akan diserupakan dengan mereka. Nah ini, kalau kamu masih duduk bersama mereka, kamu akan diserupakan dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Nah ini artinya orang munafik dan orang kafir sama jadi. Orang munafik dan orang kafir itu sama. Imam Tabari mengatakan ayat ini ad-dalalatul wadihatu 'ala an-nahi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in. Nah ini. Jadi Imam Tabari salah satu para mufassirin, salah satu dari para mufassirin mengatakan hadil ayat di atas itu yaitu maksudnya larangan tentang duduk bersama orang-orang yang telah menista agama itu ayat ini menerangkan bahwa itu sangat dilarang. Dilarang duduk dari segala arah. Namanya duduk gitu ya. Namanya ini kan bahasa kata-kata an-mujalasati. Mujalasati itu terjemahnya bisa jadi luas, bukan hanya duduk berhadapan, tapi duduk tidak juga harus berhadapan, misalnya lewat media sosial, itu juga termasuk. Namanya mujalasah, bukan hanya duduk berhadapan, tapi ikut dengan mereka, meng-like mereka, apalagi bahasa itu, subscriber ya, subscribe mereka, kemudian apalagi, ya men-share apa yang tentang mereka itu juga termasuk. Makanya sebut katanya an-mujalas, bukan julus tapi mujalasah. Kalau bahasa lain mulazamah. Mulazamah itu ya selalu mengikuti dia, menjadikan dia sebagai panutan, menjadikan dia sebagai contoh. Dan ini ternyata Allah lewat Imam Tabari mengatakan ayat ini menegaskan larangan dari segala arah. Nah ini ya. Coba kita lihat tafsirnya. Al-muradu minal ayat. Apa sih ini maksud dengan ayat di atas itu? Yaitu an idza sami'atum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Apa sih ini maksud dengan ayat itu? Apakah hanya ayat-ayat Al-Quran saja? Para mufassirin membagi ada dua kalau berbicara makna ayat itu. Yang pertama ada yang disebut dengan ayatul kauniyah. Ayatul kauniyah itu kalau diterjemahkan itu tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak tertulis yang ada di dalam dunia, di alam dunia ya. Jadi tidak tertulis di dalam Al-Quran, tapi ada dia di alam dunia. Misalnya tanda kebesaran Allah yang ada pada seseorang. Karena di dalam diri manusia itu kan ada tanda kebesaran Gusti Allah. Itu jangan dihina, jangan dinista. Kemudian ada juga tanda kebesaran Allah lewat ciptaan manusia juga. Kemudian ada juga ciptaan tanda kebesaran Allah lewat makhluknya seperti tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahkan hewan. Contoh seperti di surat Al-Baqarah itu kan disebut innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'ud. Allah itu enggak pernah malu, enggak pernah sungkan ya, enggak pernah malu untuk memberikan contoh, memberikan perumpamaan hanya lewat seekor nyamuk yang sangat sangat kecil. Bagi orang beriman tentu percaya, terima. Ini contoh perumpamaan dari Gusti Allah. Tapi bagi orang yang tidak beriman mengatakan, "Mada aradallahu bihadza?" Apa sih maksudnya Allah? Manfaatnya Allah ngasih contoh kayak begini, emang ada contoh yang lain apa? Begitu. Tapi orang beriman percaya. Orang beriman percaya, terima bahwa itu perumpamaan dari Gusti Allah. Nah, itu salah satu contoh Allah memberikan perumpamaan yang ada di luar yang manusia sendiri terkadangnya susah untuk mencerna itu. Kemudian yang kedua ada juga namanya ayat asy-syar'iyyah. Ayat syar'iyyah itu kalau bahasa lain atau dalam menurut para ahli
ilmu Quran ya. Mereka mengatakan ayat itu ada dua, namanya ayatul al-matlu dan ayatul ghairul matlu. Ada ayat yang bisa dibaca dan ada ayat yang tidak bisa dibaca. Nah, kalau ayat yang tidak bisa dibaca itu namanya kauniyah itu. Tapi kalau ayat yang bisa dibaca namanya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga jangan dihina gitu. Karena itu adalah ayat-ayat Allah yang tertulis dan yang bisa dibaca. Ya, contoh misalnya di dalam Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy mengatakan innahu min qauli kahin. Nah, sesungguhnya itu adalah perkataan dukunnya Muhammad saja. Innahu min qauli syair. Sesungguhnya itu syair-syairnya Muhammad saja. Itu kan istihza itu. Jadi menghina ayat-ayat Allah ya. Kalau bahasa kita ini kalau seperti negara itu menghina undang-undang. Kalau menghina undang-undang kan juga ada aturannya. Menghina lambang, menghina undang-undang negara, apalagi menghina undang-undang aja, menghina Pancasila saja itu ada aturannya, apalagi menghina Al-Qur'anul Karim ya. Itu namanya istihza. Sebelum kita ke sana coba kita lihat mafhumul istihza. Apa sih yang dimaksud dengan istihza? Para ulama menerjemahkan istihza itu adalah kullu qaulin aw fi'lin yadullu ala ta'ni wa intiqasi fid din. Semua perkataan, perbuatan, tingkah laku yang menunjukkan kepada sebuah penghinaan. Kepada sebuah penghinaan di dalam agama. Nah, itu. Nah, agama itu memiliki 3 simbol. Nih, kalau saya lihat para ulama membagi. Simbol agama itu ada 3. Yang pertama, kaum muslimin ya, umat atau penganutnya. Jadi kalau Islam berarti penganutnya muslimin, kaum muslimin ya. Di dalamnya itu termasuk nabi, sahabat, ulama, para dai, para kiai, alim ulama, para asatiz. Itu semua adalah simbol-simbol. Simbol-simbol agama. Itu tidak boleh dihina itu kan itu simbol. Yang kedua, pedoman hidup. Apa itu? Ya, kalau Islam itu kitab. Ya, kalau agama kitabnya, misalnya ya, kalau Islam kitab Al-Quran, kalau umat Kristiani itu Injil dan seterusnya. Kalau negara kita ya undang-undang, ada Pancasila, ada peraturan-peraturan yang kita sepakati, itu tidak boleh dihina, tidak boleh dinista. Yang ketiga, ada sarana atau rumah-rumah ibadah seperti masjid, gereja, dan lain sebagainya. Ini adalah simbol-simbol agama. Nah, ini ternyata simbol ini tidak boleh dihina, sebab kalau ini dihina, ini dinista, ini pasti bermasalah. Contoh di dalam undang-undang pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan. Nah, ini negara hadir nih. Karena itu adalah simbol yang harus dijaga, maka negara membuat peraturan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Namanya menjamin kemerdekaan. Menjamin kemerdekaan kan setiap orang merdeka, aman, nyaman, tentram di dalam menjalankan ibadahnya. Gitu. Dalam menjalankan ibadah. Ini namanya merdeka itu. Merdeka, aman, tenang, itu makna merdeka itu Pak. Aman, nyaman, tentram, itu merdeka. Kalau orang nggak nyaman kan nggak merdeka. Nah, negara ternyata menjamin hadir untuk menjamin itu, menjamin tiap-tiap penduduk ya, untuk mengamalkan agama. Kalau umat Islam diarti ke masjid, ya kan? Umat Islam ya suka ikut kajian, mengamalkan agamanya. Dan kepercayaannya itu. Nah, ini agama sudah membuat undang-undang. Hanya ketika kita bertanya, apakah negara hadir ketika gereja dinista atau dirusak? Jawabannya iya, negara sudah hadir di situ. Tapi ketika kita kembali atau kita tanyakan tentang masjid, apakah negara hadir ketika masjid yang dinista atau dirusak? Jawabannya belum pasti. Kenapa? Ya, ini memang ini adalah kenyataan yang kita lihat.
Jadi nggak bisa dipungkiri itu karena kita melihat itu. Ketika gereja yang dibom, gereja yang dirusak, negara hadir di situ. Hadir ikut mengucapkan berbagai macam, ya artinya namanya membela ya. Bukan hanya membela dalam bentuk kalimat, aku membela sekaligus sama aparat-aparatnya datang. Dicari itu siapa itu orangnya. Siapa yang membuat keonaran itu. Tapi ketika masjid yang dicoret-coret, masjid yang dirusak, masjid yang dihancurkan, apakah negara sudah hadir? Nah itu ya, itu rule yang di depan kelihatan sama kita semacam terjadi perbedaan ya. Apalagi nih kalau kiainya dibunuh, ustadznya dibunuh, dinista ustadznya, dihina, apakah negara hadir? Belum tentu. Padahal itu adalah simbol agama. Simbol agama yang harus dilindungi oleh negara harusnya. Hanya memang ustadz, kalau kita di Indonesia ini kan ustadznya itu biasanya terbang sendiri ya. Karena seharusnya yang dilindungi adalah ustadz yang memang diakui oleh negara, tersertifikasi. Tujuannya apa? Supaya dia masuk di dalam aturan ini, dilindungi. Ya, walaupun memang sesungguhnya Islam tidak begitu, tidak membuat syarat harus dilindungi, harus harus pakai SK. Tapi karena kita negara yang kita sepakati supaya masuk dalam undang-undang, supaya kamu masuk orang-orang dilindungi, ya berarti harus ada tanda, ada bukti bahwa kamu berada di bawah lindungan. Nah, ini menurut saya yang belum jalan di negara kita Indonesia ya. Sehingga ya kalau kiainya dibunuh, yang membunuh dibilang gila gitu. Apalagi kalau ustadznya dibunuh, ya pokoknya yang sudah terjadi suka dibilang gila dan lain sebagainya. Kemudian dalam ayat itu di atas juga memunculkan pertanyaan, limadza nuhiya an mujalasatihim. Kenapa dilarang duduk bersama orang-orang itu, para penista itu? Ternyata Imam Tabari mengatakan bi anna lahum adaban alima, bahwa orang-orang penista agama itu pasti akan diazab oleh Allah. Dilarang kita duduk bersama mereka. Ini kalau azabnya datang ente kena gitu. Makanya jangan duduk bersama mereka. Bahkan azab Allah ya tidak harus menunggu di akhirat, di dunia sudah diazab oleh Allah. Kan bentuk azabnya banyak. Bentuk azabnya banyak. Bisa azab memang yang sudah jelas-jelas depan mata kita, datang semacam gempa dan lain sebagainya, itu bentuknya. Ada juga azab Allah lewat ya kemudian dibenci oleh orang. Coba deh kita foto-foto bersama orang yang yang lagi dicari-cari ya, yang sekarang ditangkap itu, kita foto on dengan dia, kita duduk dengan dia minum kopi. Apa yang terjadi? Penilaian masyarakat terhadap kita. Oh, itu temannya dia, itu mah dia sekelompok dengan dia. Itu hukuman masyarakat yang tidak bisa dielakkan. Kita foto-foto sama dia, kita duduk bersama dia, kita berjalan dengan dia, ya kemudian viral. Ya untuk nyari dia kelihatan, coba tanya itu kan kawannya. Itu hukuman masyarakat yang tidak bisa terelakkan. Kemudian innakum idzan mithluhum. Sini idzan mithluhum, karena dalam ayat di atas kan innakum idzan mithluhum. Dalam ayat di atas ini yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Ini ya potongan ayat itu. Kamu nanti akan diserupakan, jangan lupa bagaimana Bani Israel diserupakan oleh Allah dengan orang-orang para pembuat onar. Karena mereka kalau ketemu mereka lewati biasa aja, mereka enggak ya biarlah itu kan ente yang melakukan kejahatan, bukan aneh gitu. Terus datang lagi besok duduk, dia enggak ikut, tapi duduk di situ, duduk bersama para penjudi, duduk bersama orang-orang yang melakukan keonaran, melakukan kejahatan. Ayo lama-lama ikutannya disamakan, disatukan oleh Allah hati mereka. Itu yang kemudian membuat salah satu kenapa Bani Israel itu banyak sekali diazab oleh Allah. Jadi mereka nggak melarang, mereka biarin. Nah ini saya melihat itu ada di tempat kita gitu, ada di negara kita ini.
Orang berbuat kejahatan, udah dia biarin aja, bukan kita ngapain. Jadi acu tak acu. Justru kalau kita melihat nih ya, fakulu man jalasa fi majlis ma'siyatin wa lam yunkir alaihim yakunu ma'ahum fi fil wizri sawa. Fil wizri sawa. Jadi setiap orang yang duduk bersama orang-orang yang berbuat onar, berbuat kejahatan, membuat penista, penghina agama, dia tidak mengingkari bahwa ente salah mas, nggak boleh kayak gitu ya. Dia tidak nasihatin, maka disebutkan oleh Imam Qurtubi, yakunu fil wizri sawa. Mereka akan jadi satu dalam satu tempat, gitu. Nah ini sudah, dan ini sudah terjadi di negara kita ketika agama kita dinista. Ya kita kan banyak diam ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau menurut para ulama salaf, termasuk Imam Qurtubi, diamnya ente menunjukkan bahwa ente setuju itu. Nah, ini kan masalah orang kayak kita. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu? Coba saya teruskan lagi. Yang ketiga, faqad ataitum min ma'siyatillah. Kalau kamu duduk bersama mereka, setuju dengan mereka, artinya kamu telah mendatangi tempat-tempat maksiat. Nah, kita seperti orang kayak kita ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Peran apa yang harus kita lakukan untuk bisa, yang paling tidak kita tidak termasuk dalam orang-orang yang orang yang dikatakan sepakat dengan mereka. Nah, ini saya berikan contoh. Paling tidak ada dua hal sebelum selanjutkan hadis-hadis Rasulullah ya. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus bersabar dan terus memberikan peringatan kepada mereka. Mas, ente salah mas, nggak boleh begitu ente. Ente udah menghina agama ini. Itu dinasehatin. Kalau kita punya kemampuan dan seharusnya kita bisa gitu ya, memberi nasihat, memberi peringatan kepada mereka gitu ya. Ketika kita berjumpa dengan mereka, baik berjumpa di depan maupun lewat media sosial. Nah ini lawannya kita begitu. Dan saya yakin kita yang ada di sini di Zoom ini jumlahnya ada 32. Saya yakin kita ini pasti bisa menulis WA gitu ya. Bisa menulis untuk membantah itu sebagai bukti bahwa kita nggak sepakat nih. Coba kita lihat dalam hadis. Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Kalau kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatan yang ia miliki. Ya, mungkin ini memang milik pemerintah. Pemerintah yang punya kekuasaan, punya kekuatan, dia dengan kekuatan undang-undang yang berada melindungi dia, tentu ia bisa melakukan apa saja. Tidak akan ada yang bisa menawan. Kemudian kalau memang nggak bisa, falyughayyir bilisani, maka hendaklah ia fa'ilam yastati fabilisani, kalau memang nggak bisa ya, dia beri nasihat. Nah ini pekerjaannya para ustadz, para kiai, para alim ulama, karena mereka nggak punya kekuatan, bisanya ngomong, diberi nasihat. Kalau memang kita tidak punya kekuatan, kita juga beri nasihat malah dikembaliin, memang ente siapa ya? Nasihatin malah dikembali, tumben ente nasihatin aneh kan gitu. Orang-orang dinasihatin malah dibalik sama kita. Mas nggak boleh judi, halah ente juga dulu judi bersama aneh di sini, suka dibalikin. Nggak boleh korupsi, halah ente juga korupsi. Nah, nggak punya kekuatan, tidak punya ilmu pengetahuan, ya yang terakhir ketika kata Nabi, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika dha'ful iman. Kalau nggak bisa, paling tidak ia membenci di dalam hatinya, dan itu selemah-lemahnya iman. Gitu ya. Nah, tapi fabilisani tadi seharusnya bisa kita lakukan. Karena lisan itu kan ada lisan yang berbicara, ada juga lisan yang ditulis gitu. Jadi ada bahasa lewat lisan, ada juga bahasa lewat tulisan. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini bisa nulis. Paling tidak kalau agama kita dinista, supaya kita tidak termasuk dengan orang yang diam saja dengan kemungkaran ketika agama kita dinista, ya kita bantah itu lewat media sosial, lewat Twitter, apalagi YouTube, kemudian Facebook, WA dan lain sebagainya, Instagram. Paling tidak itu bentuk bahwa kita telah kita sudah ikut bagian bahwa kita nggak sepakat, kita tidak mau itu dibilang
dia bilang setuju dengan orang-orang yang menista agama. Kemudian yang kedua, nah ini menurut saya paling gampang, yaitu memutus hubungan dengan mereka dalam segala hal. Misalnya ini ya, baik dalam bentuk muamalah dalam keseharian kita punya muamalah dengan mereka, putuskan itu, nggak benar ente. Ya, misalnya seperti mengadakan perjanjian kontrak kerja, kontrak bisnis dan lain sebagainya, putuskan, ente nggak benar nih. Ini solusi cara kita yang artinya kita nggak punya kekuatan gitu ya. Kemudian dalam bermedia sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, itu semuanya kita cut. Udahlah, kita coba kalau semuanya umat Islam ketika ada agamanya dinista, jangan disebarin, putusin aja. Ini orang nggak benar nih, udah hapusin, nggak usah kita bertemanan dengan dia. Karena yang membuat dia tersebar karena kita berteman dengan dia. Memang awalnya kita sengaja supaya umat Islam tahu ini loh orang menista agama. Sebenarnya tanpa ya sadari itu juga menyebarkan, tersebar gitu. Tapi kalau kita tahu, langsung kita hentikan aja. Udahlah, cukup kita yang tahu. Ini penista. Akhirnya semua orang putus hubungan dengan dia, itu kan gak tersebar. Dia aja di situ. Gitu. Nah, makin disebarkan, sebenarnya kan dia makin punya keuntungan, makin senang disebarkan. Jadi orang sekarang ini, kalau dulu istighfar kalau kejahatannya disebarkan, kalau sekarang orang senang kejahatannya disebarkan. Dia punya maksiat, di videoin, masuk di situ, kemudian disebarin. Itu makin senang. Karena makin banyak yang like, makin banyak yang subscribe, kemudian keuntungannya banyak. Dia buat video-video yang ya kalau perempuan buat video telanjang kan tujuan supaya dia dapat duit. Nah, sebenarnya ya mungkin maksud kita sebari itu dengan maksud ini orang maksiat, jangan sampai ente tahu. Ya sebenarnya tanpa disadari kita telah menyebarkan itu semuanya. Harusnya kita putusin semua itu, maka habis dia. Itu solusi yang kita bisa lakukan. Kita tahu kejahatan, tidak perlu kita sebarkan. Langsung aja kita cut, kita keluar pertemanan dengan dia, tidak perlu. Kemudian kita memberi bantahan. Kita bantah bahwa kita tidak sependapat, kita tidak sepakat dengan cara ente yang ente lakukan ini. Ini adalah cara-cara yang dilaknat oleh Allah ya. Yang buat Allah itu mengazab kita. Memang kemarin ada juga jamaah yang bertanya, gimana Ustaz cara menyelesaikan itu? Apakah perlu nggak kita berdoa bersama-sama supaya Allah menurunkan azab dengan segera? Saya bilang boleh-boleh saja, boleh kita mendoakan supaya Allah menurunkan azab dengan segera. Dan itu sudah terjadi, doa-doa itu di mana-mana. Cuman masalahnya kejahatan sekarang dilakukan secara berjamaah. Kejahatannya berjamaah. Kalau kejahatan berjamaah berarti azabnya juga berjamaah. Nah, kita ada di dalam jamaah itu. Nanti kita akan kena kebagian dari azab itu. Karena azab Allah kalau diturunkan di Jakarta, semua orang punya urusan di Jakarta habis. Karena kalau azab berjamaah itu berarti bukan hanya azab untuk satu orang, rumahnya habis, hangus, rusak, terbakar dan lain sebagainya. Tapi kalau dia berjamaah berarti kan semua azabnya turun secara berjamaah. Nah, kita punya urusan di situ, punya apa? Kita berada masuk di dalam bagian di jamaah itu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Doa-doa umat Islam, para kiai, para ulama, para santri-santri, para duafa yang sekarang mendoakan kita sangat takut. Takut sekali. Kenapa? Karena kejahatan ini berjamaah ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya paling tidak inilah yang bisa kita lakukan ketika melihat orang-orang yang mencaci agama, kemudian mengolok-olok agama, ya tentu kita harus sadar betul apa yang harus kita lakukan seharusnya ya. Ya sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu. Ya dengan cara itu tadi saya katakan itu, kita putus hubungan dengan mereka, kita tidak mengadakan hubungan dengan mereka baik secara tatap muka maupun secara online. Tidak ada hubungan dengan kalian kan gitu ya. Nah, ini coba ini sangat jelas larangan ya. Coba saya langsung kepada ini dulu ya. Nanti kita boleh ulangi. Balasan bagi para penista agama. Wa'adallahu al-munafiqina
wal munafiqat wal kufaru nar jahannam khalidina fiha. Hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun adzim wa lahum adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik gitu. Orang-orang munafik ya. Laki-laki dan perempuan, orang-orang kafir dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Jadi Allah mengancam orang munafik, perempuan, laki-laki maupun orang kafir diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang sangat kekal, Pak. Azab yang kekal. Banyak sekali di sini, Pak. Yang pertama, neraka jahanam disebutkan. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian lanjutkan lagi oleh Gusti Allah dipertegas, cukuplah neraka bagi mereka. Allah melaknati mereka 4. Bagi mereka azab yang sangat, bagi mereka azab yang kekal. 4 ini. Bagi siapa? Bagi orang munafik itu, Pak. Coba di dalam ayat surat An-Nisa 145 Allah menegaskan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka tingkat yang paling bawah. Coba Pak. Orang kafir aja nggak di bawahnya. Tapi orang munafik itu neraka yang paling bawah, asfal safilin. Min darkil asfal. Berada di neraka yang paling bawah. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri, karena orang munafik itu adalah orang yang tidak jelas, Pak. Orang munafik itu orang yang enggak jelas. Kenapa? Ya dia memakai sorban, memakai kopiah, memakai topi, rajin ke masjid, tapi sesungguhnya dia menista agama. Ini kan terkadang kita jadi bingung, ini kan rajin sholat, kok kayak begitu gitu. Berbicaranya agama, berbicaranya ya seperti ustadz, tapi sesungguhnya isi pembicaraan itu menista agama. Perbuatannya menista agama. Coba. Ya yang sudah viral kan kita lihat. Dia bisa baca kitab kuning lagi. Bisa baca kitab kuning, kita jadi bingung gitu. Bahkan ada juga yang menista agama, dia bisa ceramah, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Ya Allah. Jadi kita itu terkadang bingung, ini benar apa enggak sih? Termasuk mengolok-olok sunnah, Pak. Mengolok-olok sunnah itu, ya Allah ya, menista sunnah. Itu banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang menista, termasuk menista orang berjenggot. Itu nista, Pak, sama itu, mengolok-olok sunnah. Kemudian mengolok-olok orang yang cingkrang, itu sama itu. Coba dulu kan Nabi itu dikatakan innahu min qauli kahin, sesungguhnya dia adalah dukun. Coba dikatakan dukun itu termasuk mengolok itu. Innahu min qauli syair, Al-Qur'an ini adalah syairnya Muhammad, itu kan mengolok-olok, Pak. Nah, kalau mengolok-olok sunnah seperti apa? Ya itu menghina apa orang yang memakai sunnah, mengamalkan sunnah, dihina. Kalau dibilang bodoh, goblok, itu sesungguhnya menghina itu. Nah, orang-orang yang menista, menghina semacam itu ternyata munafik disebut. Munafik, ya Allah ya. Nah, ini janji Allah bagi orang-orang yang munafik ya. Dan itu sangat jelas di depan mata kita siapa mereka. Nah, cuma memang yang di negara kita yang dilindungi itu kan apa itu namanya? Bukan hanya melindungi apa ya, bukan melindungi orangnya gitu. Simbol yang dilindungi itu cuman apa? Masalah agama saja. Padahal agama itu ada 3 tadi simbol agama yang harus dilindungi sesungguhnya. Cuman itu memang masih membutuhkan tafsir, masih membutuhkan pengesahan undang-undang bahwa ini masuk di dalam bab dilindungi gitu. Ya apalagi misalnya undang-undang terbaru kalau nggak salah itu kalau tidak menimbulkan kerusakan material ya nggak bisa diapa-apain. Habis ditangkap, ditanya, dilepas lagi. Kenapa? Karena tidak menimbulkan kerusakan material atau kerugian material. Orang menista, apa yang membuat ente rugi? Ruginya di mana ente? Gara-gara penistaan dia, kira-kira ente ruginya di mana? Nah, itu baru kemudian. Jadi kalau itu nggak menimbulkan kerugian material, ya nggak paling ditangkap doang, ditanya-tanya terus lepas lagi. Itu yang terjadi.
Seharusnya memang namanya agama itu punya simbol. Nah, simbol-simbol itu harus dilindungi supaya tidak boleh dihina. Nah, tetapi menjelaskan Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada orang kafir, tidak boleh berbohong. Orang kafir itu begini-begini. Nah, begitu pula Allah juga telah memberitahu kepada kita nih ini dari dalam ayat ini. Ini nggak ada ininya ya. Dalam ayat ini kan larangan mencaci agama lain, coba. Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Ya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum ma kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi nggak boleh mencaci memang. Tapi kalau berbicara bahwa itu adalah patung, ya nggak bisa itu kemudian disebut mencaci atau menista. Itu kan jelas patung misalnya. Kan nggak ada bahasa lain itu. Itu patung yang dijadikan Tuhan. Itu bukan mencaci. Karena di Al-Quran disebutkan. Ya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, kalau di dalam hadis sebutkan, janganlah kalian menghina orang tua kalian. Nah, sahabat bertanya, atau mencaci orang tua kalian. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Iya, jika kamu menghina orang tuanya, itu nanti dia akan membalas, akan menghina orang tuamu. Jadi hampir sama. Kalau kamu menghina orang tuanya, dia akan membalas kemudian menghina orang tuamu. Itu namanya kamu mencaci, menghina orang tuamu sendiri. Nah, kalau dalam ini Islam sangat jelas dalam Al-Quran, janganlah kalian menghina, ya, memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ya, ini ya. Demikian itu kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Jadi mereka menganggap itu baik buat mereka. Orang-orang menista mereka, dia merasa itu ini baik buat saya itu karena mendapatkan income dari situ ya. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, ini kita sangat dilarang ya. Nah, ini ada sifat-sifat lagi Pak, sedikit lagi sifat-sifat orang munafik ini. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, ini. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Coba. Kita mungkin nggak bisa ya, karena kita masing-masing khusyuk konsen, nggak bisa lihat orang itu malas. Tapi mungkin kita bisa merasakan orang ini malas banget nih kalau sholat nih. Asal imamnya panjang udah karena gelisah aja. Ya paling tidak kita bisa menilai sendiri ya. Kita ini termasuk orang yang malas apa enggak nih. Jadi mereka kalau sholat, mereka bermalas-malasan di dalam sholat, berdiri, nggak mau lama-lama karena banyak macam-macam lah. Kemudian yura'unan nasa, mereka ingin supaya dilihat oleh orang. Jadi mereka bermaksud ria dilihat oleh orang. Ngapain sih panjang-panjang nggak ada yang lihat juga gitu. Udah pendek-pendek aja lah. Sudah imamnya nggak enak suaranya, udah bacaannya nggak jelas, panjang pula. Nah ini seorang imam juga harus ngerti sampai terkadang orang itu jadi malas ya karena memang perbuatan imam juga. Jadi imam itu harus sadar juga. Jadi imam sudah ente nggak terlalu hafal Quran, nggak terlalu fasih, ya udah jangan panjang-panjang. Nanti di belakangnya akan ngomel gitu, batuk-batuk. Nah, ini ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit. Jadi itu ciri-ciri dalam sholat digambarkan oleh Allah. Orang-orang munafik itu kelihatan tuh sholatnya, kelihatan dia malas tuh. Kalau ke masjid nggak mau lama-lama. Dengan cepat-cepat aja, nggak tenang pokoknya. Nah itu. Kemudian sifat-sifatnya ada 3. Kalau berbicara itu dusta, jika berjanji ia ingkari, kemudian amanat dia khianati. 3 itu. Berbicara bohong, kemudian berjanji ia ingkari, janji, tapi nggak ditepati, kemudian amanah yang dikasih dikhianati.
Itu ciri-ciri orang munafik. Dan ini orang-orang yang lebih gampang untuk menista agama. Ya Allah. Monggo jemaah, apakah ada pertanyaan di sini? Saya sampaikan di Zoom ada pertanyaan dari Pak Medi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehubungan dengan topik penistaan agama dan hadis Rasulullah, saya sering mendengar mengenai sejarah dibacanya surat An-Nahl ayat 90 pada akhir khutbah Jumat. Apakah Pak Ustadz bisa menjelaskan mengenai hal ini? Terima kasih. Itu An-Nahl ayat 90, betul. Akhir khutbah. Oh, yang mana itu? Innallaha ya'murukum. Saya harus lihat dulu, jadi lupa saya. Ayat 90 ya. Suka dibaca. Ya, itu tuh saya ya, ayat 90 ya. Oh ya, ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi. Ya, itu jadi masuk pertanyaan penjelasan ya. Iya. Saya ingat terlalu jauh dari tadi yang saya jelaskan. Ya, ini memang perintah. Selalu ingat bahwa Allah itu selalu memberitakan kita membuat keadilan. Dan itu Pancasila apa itu? Keadilan sosial. Itu kan ada itu Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi berbuat keadilan. Adil itu ya tentu sesuai porsinya ya. Adil itu bukan berarti harus sama, tapi sesuai porsi dan kebutuhan. Wal ihsan, ya'muru bil adli wal ihsan, dan berbuat baik. Kamu adil, yang kedua kamu harus berbuat baik. Ada orang yang bersifatnya adil, tapi terkadang ujungnya dia nggak baik. Ya, karena ada maksud di situ, dia berbuat adil tapi punya maksud yang lain. Nah, itu tidak bagus. Nah, sini diberitahukan oleh Allah, kita diperintah oleh Allah untuk selalu berbuat keadilan dan selalu berbuat kebaikan. Kemudian, nah ini nih, ciri-ciri sebenarnya kita diberitahukan oleh Allah, ini tanda-tanda orang adil dan berbuat baik itu apa? Ita'izak wa ita'idil kurba. Ya, kemudian berbuat baik kepada keluarga, kurba ya. Itu termasuk ciri-ciri bahwa termasuk ini bisa jadi sebuah seperti gambaran bahwa kalau kita memang orang adil, orang baik, ya berbuat baiklah kepada kerabat. Kasih hak-haknya kerabat-kerabat itu. Ya, itu ciri-ciri orang yang berbuat adil dan berbuat kebaikan itu dari keluarganya udah kelihatan. Kemudian wayanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini dua ini. Kemudian kita dilarang oleh Allah untuk apa? Berbuat fahsya dan juga al-munkar. Fahsya itu kejelekan, Pak. Misalnya kata-kata kotor, kasar, menyakiti orang lain, atau penyakit-penyakit lain yang sifatnya rohani, misalnya iri, dengki, sombong, riya, takabur, itu fahsya semua itu. Al-fahsya. Termasuk fahsya itu juga ya mencintai, suka sesama suka antara suka menyukai sesama jenis, termasuk fahsya, Pak. Dan termasuk yang menurunkan asbab turunnya taun itu karena ya salah satu antaranya adalah suka sama suka. Dan dulu kaum Nabi Lut diazab juga karena perbuatan fahsya itu. Apa itu? Yaitu menyukai sesama jenis. Ya. Itu termasuk fahsya. Wal munkar. Nah, munkar itu sifatnya sosial. Kemungkaran ya, misalnya membunuh orang, menipu orang lain, korupsi, itu kemungkaran itu. Jadi dilarang oleh Allah berbuat kebaikan, berbuat adil, berbuat kebaikan dan berbuat baik kepada keluarga kita, dan Allah juga melarang kita berbuat fahsya dan juga kemungkaran. Wal baghi,
Wal bagi itu sesuatu yang nggak ada gunanya, Pak. Ya seperti menista itu termasuk bagi. Kalau dalam hadis lain sebut bago. Nah, ini kan sering suka kita gunakan di apa ya? Kalau sebelum khutbah tampil, ya, suka ada penyampaian ya. Barang siapa yang tidak mendengarkan khutbah, pakul lago. Itu hampir sama. Tapi kalau bagi di sini adalah bagi yang sifatnya lebih tinggi kejahatan, seperti kutau-torik. Kutau-torik itu para perampok, para pembunuh itu termasuk bagi. Kemudian orang-orang yang melawan, termasuk penista agama itu bagi, Pak, masuk di dalam bagi. Gitu ya. Kemudian ya'idukum la'allakum tadhakkarun, Allah memberi nasihat kepada kamu supaya kamu selalu ingat. Ya, paling tidak lewat khutbah singkat itu diingatkan oleh Allah. Jadi ada beberapa poin di sini, ini juga memang luar biasa ya. Berbuat adil, berbuat baik, dan juga kepada kerabat-kerabat kita, kemudian melarang kita dari berbuat kemungkaran, berbuat fahsya, wal bagi. Kayaknya lengkap dah. Ayat ini lengkap sekali, melarang kita, menganjurkan kita untuk berbuat kebaikan, sekaligus melarang kita dari berbuat kejahatan. Kejahatan disebutkan ada 3, yaitu al-fahsya, al-munkar, dan bagi. Nah ini itu sebenarnya ini dimaksud oleh ayat yang ditanyakan tadi ya. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan itu ya? Ya. Iya, kemudian tadi saya sampaikan ada, makanya apa sih peran kita? Itu kan maksudnya. Boleh diulang pertanyaannya Pak Ustadz? Biar yang di Zoom bisa jelas. Gua agak panjang. Intinya apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang Islam itu sendiri malah menista agama seperti, dan itu sudah merupakan rekayasa sosial gitu Pak ya. Rekayasa sosial, dan kita semacam terperangkap di situ, bahkan ustadznya pun melakukan itu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan apa yang disampaikan oleh ustadz mungkin belum tentu juga ada yang suka ya. Ada yang suka, ada yang tidak ya. Itu inti pertanyaan tadi itu. Makanya saya katakan bahwa tadi saya sudah sampaikan untuk di dalam Al-Quran memang banyak sekali cara-cara. Salah satu tadi memang di dalam ayat tadi itu ya. Itu surat An-Nahl ayat 90, itu termasuk teori. Bagaimana Allah memberitahukan kepada kita. Dan sebelum di awal-awal tadi, Allah memberitahukan, itu metode Pak. Metode Allah menyampaikan apa yang harus Anda lakukan ketika agama Anda dihina. Jadi kan di awal-awal tadi ya.
Itu ketika di awal-awal umat Islam dihina dan jumlahnya masih sedikit, ya cara yang diberikan oleh Allah itu adalah kamu tinggalkan mereka, jangan didengarkan, udahlah, nggak usah dihiraukan, karena kamu nggak punya kekuatan untuk melawan itu. Nah, kalau sekarang Indonesia kan umat Islam lebih dominan, bahkan jauh, bukan 50-50, sekarang mungkin 85 ya umat Islam kuat, tapi ya seperti sampaikan pertanyaan tadi, mereka terperangkap karena masuk dalam rekayasa sosial tadi itu. Umat Islam lebih banyak, tapi ya kadang umat Islam itu sendiri yang menista agama itu. Bahkan ada kiainya, bahkan ada ustadznya, dan mereka ikut di situ. Sehingga apa yang disampaikan oleh ustadz belum tentu mereka suka juga kan gitu. Dengan adanya media sosial bisa jadi ustadz juga diperkarakan kan begitu. Tapi ketika Rasul sampai di Madinah, Allah beritahu cara menghadapi orang kayak gitu, tidak lagi kamu harus meninggalkan begitu, tapi beda lagi aturannya. Kamu udah punya kekuatan, udah dilawan mereka. Gitu. Udah punya kekuatan, jumlahnya sudah banyak, dah sekarang mereka harus dilawan. Ya. Dengan cara apa? Nggak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh berbicara dengan mereka. Kemudian dan ayat-ayat lain kan sangat banyak yang memberitahukannya. Ketika bagaimana kamu mendengarkan ayat Allah dikafirkan, dikufurkan, ya, dinista, wa istahza dan lain sebagainya itu ya. Kamu tidak boleh duduk bersama mereka, duduk aja nggak boleh. Apalagi mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Nah, caranya kita seperti saya katakan tadi itu, duduk itu kan maknanya luas. Bisa duduk lewat tatapan muka, bisa juga duduk lewat media sosial. Artinya kita selalu menjadi pengikutnya mereka gitu. Maka teori kita ya kita harus, itu saya katakan tadi, kita cut dengan mereka, kita keluar, tidak boleh ikut tunduk dengan apa yang mereka katakan, ikut-ikutan, atau bahkan kita juga tidak boleh diam saja. Sebab kalau diam saja itu artinya sama dengan kita setuju dengan apa yang mereka lakukan. Jadi Allah sudah ada Pak. Jadi apa metode sesungguhnya yang harus dilakukan? Apakah sudah termasuk sunnah? Iya benar, itu sudah perintah dalam Al-Quran. Menghadapi orang semacam itu ya, tidak boleh duduk sama mereka. Nggak usah didengarin apa yang mereka katakan. Nggak boleh duduk, berbicara dengan mereka. Nggak boleh bermuamalah dengan mereka. Ya, karena mereka termasuk orang-orang yang munafik. Itu orang munafik itu disebutkan. Jadi persoalan ada yang tidak suka ya pasti. Tidak semua jamaah itu suka dengan ceramah yang disampaikan. Pasti ada juga yang dalam hatinya terbetik, masa siapa iya apa begitu. Ya itu biasa Pak. Itu biasa jamaah itu, karena jamaah itu datang sini bukan datang dengan kosong. Jamaah itu datang dengan pengalaman. Pengalaman yang berikut, pengalaman hidup, begitu pengalaman baca, pengalaman juga sudah ikut kajian, tiba-tiba dengan kajian begini juga ya suka biasanya di dalam hati itu suka bergejolak. Masa sih emang harus begitu ya? Nah, makanya memang yang paling bagus itu dengarkan, pahami dulu maksudnya apa, baru kemudian buat kesimpulan. Nah itu dengarkan. Yang penting ustadznya udah jelas, kita tahu ustadznya. Gitu. Kan ada juga ustadz yang provokator. Nah, tapi kalau melihat provokator, sekarang kita begini Pak. Ustadz provokator atau bukan, kita melihat jumlah orang yang suka dengan diri itu berapa di jamaah itu. Kemudian apa itu namanya, kita memilih diri kita sendiri atau memilih persatuan gitu. Kalau kita menjaga persatuan di antara jamaah, seharusnya kita udah diam aja. Soal nanti isinya nggak bagus, nggak enak, udah demi persatuan kita harus menjaga. Itu bagus Pak. Demi persatuan kita harus menjaga. Nah, saya sebenarnya nggak sependapat nih Ustaz, tapi ini demi persatuan kita harus tetap dengarkan. Ya kalau nggak benar, tinggal disangka dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah itu sudah benar Ustaz? Apakah itu sudah benar? Terkadang memang ada juga jamaah yang suka menyangkal. Tapi sangkaannya itu emosional, bukan sangkaan ilmiah. Seharusnya kalau dia menyangkal Ustadz, dia harus bisa melawan Ustadz menyangkal itu dengan dalil. Ustadz, bukannya dalil itu begini. Ini kan dalil jelas menjelaskan bahwa itu membantah ini begini-begini.
Nah, terkadang memang jamaah itu menyangkal ustadz itu dengan emosi, karena memang dia taunya begitu. Nah, sekali lagi, dan tidak bisa disalahkan, karena jamaah itu beda dengan ustadz. Jamaah itu dalilnya satu, dia lihat ustadznya. Kalau ustadznya begini, udah itu dalilnya. Tapi kalau ustadz punya banyak dalil, ini yang mungkin yang jamaah lupa. Makanya terkadang ada ustadz tidak mau jamaah, lagi pandemi nggak mau jamaah. Ustadz punya dalilnya apa? Nanti kalau saya ke sono, Allah menerangkan begini nih, dalilnya begini. Ya kan? Jadi dia tidak berjamaah, dia punya dalil. Nanti kalau saya datang ke masjid, itu berbahaya. Kita nggak tahu begini-begini. Nabi sudah menerangkan kalau ada pandemi nggak boleh ke situ. Nah itu dalilnya kan banyak dia. Tapi kalau jamaah melihat, Ustadz itu kok nggak sholat jamaah, astagfirullahaladzim. Nah itu dalilnya jamaah itu. Yang dilihat, Ustadznya kok nggak pernah ke masjid. Gimana ini Ustadz? Nah ini yang saya berkali-kali dengan Ustadz itu banyak dalilnya, jamaah dalilnya satu, yang dilihat Ustadznya. Nah terkadang jamaah itu suka menghukumi begitu. Ustadz kok kayak begitu. Nah, tapi kita tidak punya bertanya bagaimana Ustadz itu begitu. Ternyata dalilnya banyak. Nah saya sering memang membuat jamaah itu kemudian mengambil keputusan sendiri karena memang dalilnya banyak. Dan saya tidak bisa memutuskan sesuatu jika dalilnya memang ada. Karena dari sini boleh, dari sini boleh. Ya, kita tidak bisa menjudge satu aturan. Misalnya harus begini, nggak bisa. Kenapa? Karena dalil di sini membolehkan. Ini mengharamkan, dalil di sini membolehkan. Kita nggak bisa mau, oh gimana, kenapa Ustadz nggak satu saja? Justru kalau satu, itu namanya doktrin. Jadi karena banyak dalil yang membolehkan, maka kita tidak boleh menjadi satu peraturan bahwa ini harus begini. Kecuali memang keputusan yang kita putuskan bersama, seperti manajemen masjid dan lain sebagainya. Itu kira-kira Pak ya. Ya memang banyak ustadz yang juga tidak disepakati dengan jamaah, karena para jamaah itu tidak sepakat dengan tangan kosong, yang mungkin juga bergejolak dalam hati mereka. Gimana Pak? Assalamualaikum. Iya. Iya, iya. Sebenarnya dosanya itu bukan dari golongan munafik, tapi jadi batasan ini yang penting saya ada. Ya, batasan munafik ya. Bahwa ada orang kafir yang di dalam kemudian tidak ada unsur penistaan agama. Jadi menyatakan hubungan ya diam saja atau bahkan itu. Apakah itu termasuk juga dalam itu? Ya, itu dalam lingkup luas semacam negara Indonesia lah ya. Hah? Oh, diulangi ya. Yang pertama tadi, apa sih batas-batas orang disebut munafik ya? Apakah dengan diamnya seseorang? Karena sementara Islam misalnya, sementara agamanya dihina, tapi demi persatuan dia diam, apa termasuk munafik ya? Itu kira-kira Pak ya? Atau saya ulangi, diamnya dia ketika melihat agamanya dinista, demi persatuan dia harus diam, ya kan? Demi persatuan ketika agamanya dinista dia diam, apakah itu termasuk munafik? Iya Pak. Karena sebenarnya persatuan itu menjaga itu. Jadi kalau ada orang menghina kita diam, itu namanya bukan menjaga persatuan. Siapapun menghina agama itu harus dihukum. Karena orang menghina itu bukan menjaga persatuan. Diamnya kita ikut sepakat dengan dia. Coba deh Pak, saya ulangi ya. Kita tahu orang itu menista agama, tapi demi persatuan kita harus diam. Itu salah. Itu salah. Tidak ada persatuan di dalam penghinaan, Pak. Tidak ada persatuan di dalam penghinaan. Siapapun yang menghina agama, kita nggak boleh diam. Kenapa? Karena kalau kita diam, itu akan memicu persoalan gitu.
Saya ulangi, tidak ada persatuan di dalam penghinaan. Jadi demi persatuan kita harus diam, itu salah. Justru dengan diamnya kita akan menimbulkan pecah belah di situ. Misalnya, saya beri contoh aja. Tadi saya beri 3 simbol. Simbol agama itu ada 3. Masjidnya, masjid umat Islam, masjidnya dihancurkan, dinista. Pemerintah diam saja. Demi apa? Demi menjaga kenyamanan. Sebab kalau saya di situ berarti nanti saya membela Islam dong. Nanti kalau saya mau datang ke situ hadir dengan segala atribut saya, nanti saya lebih condong ke Islam. Nanti kaum Kristiani nanti marah nanti. Udahlah, itu bukan urusan saya. Justru memicu persoalan besar. Diamnya ente akan menimbulkan persoalan besar. Ada agama dinista harus turun untuk menyelesaikan itu. Tidak bisa dibiarin. Dan itu tidak ada persatuan di dalam diamnya ente. Justru dengan diam itu akan memunculkan yang lainnya lebih besar. Nah, batas-batas orang munafik itu tadi 3 disebutkan oleh Nabi. Batasnya, jikalau ia berbicara, ia dusta, ia berjanji, ia ingkari janjinya itu. Banyak sekali, tidak harus pakai orang DPR atau presiden atau siapa saja, mau kepala rumah tangga, jika dia berjanji, ya berarti kalau ia ingkari janjinya itu termasuk munafik. Beda kalau mengingkari janji dengan anak, janji ketemu, tiba-tiba nggak jadi, itu beda lagi Bang. Berjanji sama istri ketemu di sini, karena ada persoalan lebih besar, kita kemudian tidak datang. Tapi dengan datangnya kita, ini akan membuat masalah besar. Nah, ini boleh kita tidak datang. Kenapa? Karena itu lebih bagus. Mengambil yang lebih bagus itu lebih baik. Tapi ini batasan keluarga. Batasan teman. Kita tidak bisa disebut munafik. Misalnya kita ini lagi berkumpul di mana nih? Kita pengen berbicara tentang apalah. Atau mau ceramah, atau mau safari dakwah ya. Kita udah berjanji nih. Tiba-tiba ada 2 orang nggak datang. Nggak bisa Pak disebut munafik. Iya, dia nggak datang itu bisa jadi karena dia lagi sakit atau dia punya persoalan lain yang nggak bisa ditinggal. Tetapi kalau dia tidak datang, ini akan menimbulkan persoalan besar. Ya seperti kehadiran pemerintah lah di dalam penista-penista agama. Kalau pemerintah diam saja, itu nanti akan memicu yang lainnya. Yang lain berani berbicara dan itu akan membuat kekacauan. Kalau itu kacau, ya negara ya pasti akan berimbas dengan harga. Coba kacau. Misalnya Islam dinista, masyarakatnya berdemo. Kalau masyarakat demo apa enggak merubah harga, Pak? Demo, kemudian tidak ada yang masuk bakar-bakaran terjadi di mana-mana. Jelas itu bisa terjadi, tidak bisa dipungkiri. Orang demo pasti akan menimbulkan persoalan yang besar. Karena ada orang demo, namanya orang itu ada yang disusupi ya. Datang situ diam demo, nggak bisa. Orang demo itu pasti ada kesalahan dari situ dan bisa memicu persoalan-persoalan besar seperti kebakaran dan sebagainya. Itu semua sudah included di situ. Ada orang demo tiba-tiba datang siap gerak di situ, mau ngapain ente? Mau demo. Nah, itu kan jarang kita temukan itu. Jadi, kalau dia berbicara dia bohong, dia berjanji dia ingkari, diberi amanah dia khianati. Amanahnya apa? Banyak amanah yang dikhianati. Nah, termasuk di situ kalau misalnya menimbulkan kerugian besar, nah ini masuk dalam bab munafik. Nah, akan menimbulkan kerugian besar. Apa itu kerugiannya? Ya bisa mengecewakan kaum muslimin, mengecewakan kaum Nasrani dan lain sebagainya. Umat-umat luar Islam juga tidak boleh dikecewakan. Nah, ini bagaimana solusi? Makanya pemerintah membuat undang-undang. Itulah tugas pemerintah, harus hadir, tidak boleh memilah-milih siapa yang harus dibela. Nah, kiainya dinista, siapapun menista agama itu harus pemerintah turun tangan. Tidak bisa para ustadz, karena kalau masing-masing ngoceh ke situ malah menimbulkan persoalan. Tapi kita harus berani. Kita harus berani apa? Ya berani melawan itu ya lewat media sosial tadi kita sampaikan bahwa Anda tidak boleh, saya tidak sepakat dengan cara Anda dan sebagainya. Itu penting sebagai apa? Untuk menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan cara dia ya. Itu kira-kira Pak ya. Gitu. Ada 3 perintah kebenarannya sifat, sudah jelas. Tapi kalau dia belum ya Ustadz.
Mengingkari ya. mengingkari ajaran agama itu. Itu kan Itu mengingkari udah lebih tinggi lagi, Pak. Mengingkari itu udah masuk pada kekufuran. Ingkar. Kalau munafik tadi kan dia masih pakai jubah, Pak, masih datang ke masjid. Masih datang ke masjid, ya makan bersama kita, tapi ternyata dalam hatinya itu nggak suka sama kita. Nggak suka sama kita, tapi makan bersama ketawa-ketawa biasa. Nah, itu munafik. Nah, kenapa saya katakan itu bisa munafik? Karena ini akan menimbulkan, dia kan akan ngomong kemana-mana, Pak, ini. Ketidaksukaannya itu akan dimunculkan tempat-tempat yang membuat kita kemudian jadi rusak. Citra kita, wibawa kita, kehormatan kita jadi rusak gara-gara apalagi ditulis di media sosial. Wah, padahal barusan makan sama kita. Kita munafik kan gitu. Tapi kalau ingkar beda lagi, Pak. Ingkar ini memang dia nggak pernah ke masjid. Sudah ingkar, percaya dengan sholat, sudah nggak percaya lagi dengan sholat. Sudah kafir. Nah, itu sudah ingkar masuk. Itu sudah dikafirkan. Kalau yang tadi itu masih munafik. Tapi justru munafik itu nerakanya paling bawah. Kenapa? Karena dia nggak jelas. Nggak jelas itu, ya dia. Orang itu tidak tahu bahwa ini munafik. Itu kan menimbulkan bahaya yang besar. Tapi kalau udah jelas ini musuh, nah lihat, ini memang musuh kita yang nggak bisa. Itu masalahnya di dalam selimut. Musuh dalam selimut kita nggak tahu. Nah, ini. Wah, ini akan menimbulkan perang lebih besar ternyata. Ternyata ada musuh di dalam selimut. Nah, itu. Kalau kafir kan jelas, Pak, ya. Jelas ini kafir. Udah, kita nggak ada masalah. Kan ini jelas kafir. Jadi masalah ini sholat bersama, duduk bersama, tiba-tiba ternyata menghancurkan kita. Nah, ini paling berbahaya. Dan kita kan, apalagi karena kawan kita terus terang sama dia. Harus begini-begini, bermuamalah biasa. Tapi ternyata kita tidak tahu, kita hancur dibuatnya gara-gara itu. Kalau jelas kafir kan kita nggak mungkin terus terang misalnya, oh nggak bisa ini orang kafir, nggak bisa bermuamalah dengan ini nggak bisa. Udah jelas. Tapi kalau munafik, kita udah pasrah, udah percaya, tiba-tiba kita dikhianati. Nah, ini makanya nerakanya paling bawah. Itu ya. Nah, ini ada tambahan, Pak Ustadz. Apakah neraka paling bawah itu si munafik ini kekal di dalamnya selamanya, Pak Ustadz? Itu karena dia banyak memang tidak ada abadan. Tidak disebutkan, saya belum dapatkan kalau ada kata-kata, karena di situ nar jahannam khalidina fiha saja, para ulama berbagi penafsiran. Khalidina fiha, jadi dia kekal di dalamnya, bisa jadi dia akan keluar. Bisa jadi dia akan keluar. Ya bisa kalau dia bertobat kan, Pak, ya. Ya, misalnya dia ditangkap penjara, tobat ya, istighfar. Nah, kalau ada kata-kata abadan, khalidina fiha abada, ini kekal, tidak akan pernah keluar. Misalnya di dalam surat Al-Bayyinat, surat Al-Bayyinat itu bunyinya tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, ini dalam Al-Bayyinat. Siapa itu? Yang orang-orang disebutkan dari awal tuh. Mereka-mereka itu. Yaitu di situ ada orang munafik, kemudian bukan orang munafiknya. Jadi lupa saya ayatnya. Surat Al-Bayyinat. Ya, Al-Bayyinat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini orang-orangnya ya. Kemudian innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, ini hanya fiha saja. Tapi lanjutan ayat selanjutnya yang berbunyi jazaa'uhum inna rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Nah, kalau ini bagi orang yang yang berbuat baik, khalidina fiha abada. Nah, ada juga yang berbuat kejahatan, bahasanya sama. Khalidina fiha abada. Cuma saya lupa ya, contohnya ayat mana itu. Nah, orang munafik saya belum ketemu. Cuman kalau melihat dia asfala safilin, bisa jadi dia kekal di dalamnya karena neraka paling bawah. Enggak ada lagi di atas di bawah itu. Saya belum ketemu untuk orang munafik. Apakah orang munafik itu benar-benar khalidina fiha abada
Tapi para ulama tentu terjadi perdebatannya, karena khalidina fiha itu bisa jadi ia keluar kalau dia bertobat tentu. Sebab kalau dia sudah pakai fiha abada, namanya dia nggak bisa keluar lagi. Jadi dua ya. Kalau hanya khalidina fiha saja bisa jadi ia keluar. Kalau pakai khalidina fiha abada, berarti dia tidak akan pernah keluar dari neraka itu. Kan kita tahu ya, orang munafik ya, orang munafik itu dia pernah sholat, dia Islam, ya dia akan keluar gitu. Karena di dalam Al-Qur'an di dalam hadis disebutkan akhriju minan nar man lam ya'mal qattun. Keluarkan dari neraka itu orang tidak beramal sedikit pun. Tidak punya amalan sedikit pun. Ya, kalau tadi kan orang munafik masih ada, cuman ya, azabnya bisa jadi lebih berat. Apalagi kalau dia tobat, tentu ya dia akan kembali. Ya. Oke. Tadi Bapak tanya. Di dalam kita mengkategorikan penistaan, maksudnya siapa yang bisa menentukan ini bahwa ini menista agama? Apakah kita setiap ustaz atau setiap individu menjustifikasi ini loh menista agama? Setiap individu setiap umat Islam. Karena kita tahu ini menista agama. Kita harus berani mengatakan ini menista agama. Maksud saya apakah ada kelompok individu dengan pokoknya agama ya. Kalau MUI mengeluarkan undang-undang tentang apakah itu benar-benar dia menista, Pak, ini benar perbuatan dia ini menista agama, itu undang-undang fatwa dari MUI bahwa perbuatan semacam ini termasuk menista agama. Orang ini masuk di dalam itu. Tapi kalau jelas orang itu menista agama, semua orang berhak mengatakan ini penista agama. Al-Quran jelas kok penista sama dia. Ya, penting penistaannya jelas. Nah, MUI itu berfatwa bukan mengenai orangnya, tapi berfatwa mengenai undang-undang. Aturan bahwa jikalau perbuatan semacam ini namanya menista agama. Nah, siapapun yang masuk di situ, berarti dia masuk. Siapapun lakukan ini, berarti dia masuk dalam penista itu. Adapun pemerintah, nah itu kan ada undang-undang, pemerintah harus turun di situ. Ya, pemerintah yang punya hak untuk menangkap, menghukum itu pemerintah. Masyarakat hanya bisa menjustis ini adalah penista. Yang seperti yang dilakukannya itu udah umum, seperti apa Muhammad Kece ya. Itu kan sudah jelas Pak, itu bukan lagi ghibah, bukan lagi rahasia khusus, sudah umum. Itu kan jelas di menista agama itu. Dan setiap orang harus mengatakan itu, ini penista. Masa itu diganti asyhadu anna Yesus ini. Itu kan kacau itu, siapapun itu. Nah, ini udah jelas penista, enggak perlu pakai undang-undang itu bahwa dia penista. Sudah jelas dia menista agama. Asyhadu anna Yesus Rasulullah. Gimana sih? Kan nggak mungkin itu udah jelas Pak, itu nggak usah pakai undang-undang, nggak usah pakai fatwa, itu sudah jelas. Cukup ya, ada lagi di sini. Mungkin satu pertanyaan terakhir, ada Pak Oyi ini mau nanya katanya, mau nanya langsung, silakan Pak Oyi. Ya, terima kasih Pak Alis. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tat mau nanya nih Tat mengenai apa tadi Ustadz menyinggung mengenai masalah simbol-simbol keagamaan ya Tat ya. Ya. Nah, ini bagaimana terkait dengan ini, Tat, wawasan kebangsaan ya? Iya. Nah, ini kan ada sebagian teman-teman kita yang mungkin tanda petik alergi ya dengan simbol-simbol keagamaan di sini. Misal kita pakai gamis gitu ya, Tat ya. Ya, dibilangnya kita pakai daster gitu ya. Atau simbol-simbol bahasa aja. Misal kita antum, anak gitu kan. Kok pakai antum, anak sih? Kan dalam bahasa Indonesia ada Anda, saya gitu. Nah ini gimana Tat? Padahal kan kita pengen ya menjalankan Islam itu secara kafah gitu ya Tat ya. Kita ingin menonjolkan simbol-simbol agama kita. Cuman ini teman-teman yang mungkin wawasan kebangsanya yang tinggi gitu ya. Wah ngapain lu pakai bahasa-bahasa kayak gitu. Ya Tat. Iya, jadi yang pertama begini, Nabi menyampaikan man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu dulu yang kita pahami. Barang siapa yang berusaha menghidupkan sunnahku berarti ia cinta padaku, dan barang siapa yang cinta padaku bersamaku di surga nantinya ya, bersamaku di surga. Itu dulu. Jadi kalau sudah itu kita pahami, ketika kita memakai simbol-simbol agama semacam jubah, kan tadi saya mengatakan simbol agama itu ya 3 itu ya, yang termasuk berikut sama
kiai-kiai, ulama-ulama, ya tentu juga pasti masuk dengan baju-bajunya juga masuk jadinya. Karena itu merupakan simbol-simbol keagamaan juga itu. Jubah, surban. Apakah kita alergi? Ya nggak perlu. Kita amalkan aja. Persoalan orang nggak suka sama kita itu udah biasa. Udah biasa. Orang nggak suka dengan jubah. Orang suka alergi dengan kata-kata antum. Ya. Gimana sih ente? Gimana antum? Gimana? Ya, itu memang bagi orang masih ada yang alergi. Tetapi alergi itu bisa jadi karena memang dia tidak biasa ya. Bisa jadi karena dia belum biasa mendengarkan kata-kata itu, atau dalam pemahamannya orang semacam itu bisa disebut, wah ini orang Salafi nih, oh ini orang keras nih, oh ini orang NU ini, oh ini orang Muhammadiyah nih. Ya itu udah biasa, itu kan julukan cap dari masyarakat ya. Ya, dari masyarakat. Ya kita bersabar karena itu kebaikan. Orang pakai jubah ke masjid itu baik. Nggak perlu alergi jika orang mengatakan ini pakai jubahan, itu kan nggak ada salahnya. Tapi kalau kita judi, nah itu kita takutkan. Orang alergi dengan judi, itu kok judian? Nah itu perlu kita harus khawatir karena itu akan bahaya. Ente kok nyolongan sih? Nah, alergi semacam itu, nah itu yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau alergi kita memakai jubah, pakai sorban, nggak perlu khawatir Pak. Itu kebaikan, itu sunnah soalnya. Itu sunnah, itu kebaikan, kita harus istiqomah di dalam menjalankan itu. Kalau kita sudah memutuskan memakai jubah, jangan sampai gara-gara itu besok nggak pakai jubah lagi. Istri kita yang tadinya nggak pakai jilbab tiba-tiba jilbab, oh tumben juga pakai jilbab. Terus pakai jilbab-jilbaban. Nah itu baik, istiqomah, terima dengan segala apa yang diceritakan ke kita, kan itu kebaikan. Tapi kalau kita diolok-olok karena tidak pakai jilbab, lu ngapain sih nggak pakai jilbab? Nah ini perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena di situ ada bahaya di situ. Orang tidak memakai jilbab wanita itu kan ada bahayanya. Nah itu kita alergi dengan itu. Jadi menjulukin kita atau ya alergi dengan kata-kata lu nggak pakai jilbab, ngapain sih? Lu nggak apa namanya? Kenapa sih pakai celana pendek mulu? Nah itu. Kenapa sih pakai sempak mulu? Nah ini kan. Nah itu ada bahayanya kalau alergi kayak begitu. Gitu. Tapi kalau lu kenapa pakai jubah mulu, oh senang Pak, itu nggak apa-apa. Orang alergi lama-lama juga terbiasa. Kenapa lu pakai kopian mulu, itu kan bagus, biarin, itu bagus. Nggak ada bahayanya buat kita pakai kopian mulu gitu Pak. Kita pakai jubahan mulu, pakai sorban mulu, pakai apa lagi? Itu nggak ada alergi di situ, nggak ada bahayanya buat kita gitu. Jadi kata-kata antum, anti, anta juga. Itu persoalan memang ya bahasa aja. Kalau orang nggak terlalu suka nggak apa-apa, nggak dipakai. Iyalah baiklah Bapak nggak suka pakai antum. Ya Pak, bagaimana Pak? Kan suka alergi. Tapi persoalan jubah jangan Pak. Kita harus istiqomah itu kalau pakai jubah, kalau pakai sorban, apalagi mau ke masjid. Itu ada kebaikan. Itu sunnah soalnya. Kalau pakai anti itu nggak ada kata-kata sunnahnya Pak. Memang itu bahasa Arab. Itu. Emang ada sunnah? Ya nggak ada. Memang itu Arab. Rifai, Pak Isa berhubung ini barangnya. Karena itu atau apa ini? Nah itu. Jadi istiqomah. Ngapain sih ente pakai sok di depan segala? Oh nggak bisa. Itu istiqomah. Jangan alergi. Orang pakai sok-sokan ini aliran sok depan. Nggak perlu. Justru yang nggak bagus itu aliran sok belakang. Oh ini aliran sok belakang. Jangan begitu. Kita nggak perlu alergi dengan kita disebutin aliran sok depan. Aliran jubah, aliran sorban, nggak masalah, bagus. Karena nggak ada bahayanya buat kita. Oke Pak, itu insya Allah ya. Insya Allah kita mulailah memperkenalkan Islam. Nggak perlu suka-suka. Yang penting tidak berbahaya buat kita. Masa gara-gara jubah proyek dikerjain. Ya kecuali ke pemerintah. Itu baik salah sendiri itu nah. Nggak boleh, itu namanya sengaja membuat kita dipecat gitu. Kalau masuk kantor ya pakai baju kantor, jangan pakai baju jubah. Jangan sampai karena terlalu semangat giro keislaman kemana-mana jubah, pasar jubah, mana lagi kantor rapat dengan presiden jubah. Jadi masalah itu. Walaupun itu boleh-boleh saja, tapi kan itu bukan baju resmi yang disepakati oleh undang-undang kita ya. Oke, saya pikir itu.
Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sudah banyak tadi pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Sebelum kita membacakan doa kafaratul majlis, mungkin Pak Ustadz bisa membaca doa untuk kita semua, Pak Ustadz. Silakan. Allahumma نافع ورزق حلالا طيبا مباركا من عندك يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا من عندك يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian kita akhiri kajian subuh kita pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Pak Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk esok hari Minggu, Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD akan membawakan kajian mengenai hukum waris Islam. Ini merupakan materi terusan dari ceramah di minggu lalu. Insya Allah dimulai jam 5.20 seperti saat sekarang hari ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Fai, kami live ya, Bang Fai. Ya, kalau silakan, masih silakan. mau itu, silakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Jinli. Apa aku naik lagi?